Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poti. Podcast Puskesmas Cijaku. Betul. Kali ini kita nyapa Sobat Poti terlebih dahulu ya dok ya. Semoga Sobat Poti semua dalam keadaan sehat tentunya. Bersama dengan saya Bidan Irma. Saya Dr. Wahyu. Kali ini kita akan membahas tema yang tentunya akan lebih menarik dok. Tema yang menariknya. Iya. Tentang apa itu? Iya, betul. Tema kali ini yaitu tentang peran dunia pendidikan dalam menciptakan remaja yang berkarakter, sehat secara mental demi masa depan yang gemilang. Menarik ya. Satu lagi dok. Yuk orang ngobrolkan. Dok, jangan lupa untuk Sobat Poti semua untuk menyaksikan tayangan YouTube, Facebook, TikTok, dan IG. Instagram. Ya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Ada di atas ini ya. Jangan di komen. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Enong Jenab SAG, Kepala Sekolah SMPN 4 Mekarjaya. Dan beliau juga ada aktivitas yang lainnya, salah satunya adalah Ketua Prokja 1 PKK Kecamatan, Ketua Kuaran Cijaku, Ketua DWP Dikdik SMP Kabupaten Lebak, dan Ketua PGRI 1 Cijaku. Kita panggil narasumber kita dok. Oke. Terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enong Jenab, Kepala SMPN 4 Cijaku yang beralamat di Kampung Pamundayan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cijaku. Saya asli dari sini, dari Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, dan sekarang tinggal di Kampung Sukasari, Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku. Kita mulai dengan pertanyaan pertama mungkin dok. Langsung aja. Iya. Oke, izin dulu ya kita Iya. mulai. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan mental dan kepribadian remaja? Iya. Kita tahu bahwa pendidikan itu hal yang krusial ya dalam hidup, apalagi untuk remaja. Pendidikan itu bisa didapatkan dari berbagai tempat. Sekolah adalah salah satu pendidikan formal. Selain itu, anak juga bisa mendapatkan pendidikan melalui pendidikan informal dalam keluarga dan juga pendidikan non formal di masyarakat. Ini sangat dibutuhkan bagi remaja karena mereka akan menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupannya, sehingga pendidikan merupakan fondasi bagi mereka menghadapi kesulitan tersebut atau apapun yang akan dihadapi di masa depan. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Berarti peran dari sekolah juga sangat mempengaruhi ya. Jadi, Terus ada pertanyaan yang paling penting. Iya. Apa saja program sekolah yang bisa mendukung terciptanya remaja atau anak sekolah yang memiliki kesehatan mental, jasmani, dan juga kepribadian? Kalau di sekolah memang kegiatannya itu ada 3 ya. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan intrakurikuler itu yang ada di jam pembelajaran dari mulai siswa datang ke sekolah sampai mereka pulang. Kegiatan tersebut berupa kegiatan pembelajaran seperti biasa, beberapa mata pelajaran ya, terutama untuk SMP misalkan. Kemudian ada juga kegiatan intra itu seperti upacara. Di kami di SMPN 4 Cijaku itu setiap hari Rabu itu ada literasi dan numerasi. Jadi di situ juga termasuk kegiatan yang difokuskan kepada pembentukan karakter dan mental, kekuatan mental ya. Di hari Kamis kami ada Kamis Sehat, berganti-ganti itu kegiatannya. Misalkan minggu ini senam, minggu depannya sarapan bersama begitu, minggu depannya bisa berkeliling lingkungan, jalan-jalan seperti itu, dan diputar lagi ke minggu berikutnya seperti itu, bergantian. Yang penting pada hari Kamis itu ada Kamis Sehat, itu untuk kegiatan intrakurikuler. Kalau Jumatnya ada kegiatan pengajian seperti itu ya. Itu juga termasuk hal yang kami utamakan untuk pembentukan karakter, kekuatan karakter bagi siswa gitu ya. Kalau untuk kegiatan kokurikuler itu adalah tugas-tugas biasanya ya, atau anak-anak membuat kreativitas, produktivitas dan sebagainya, itu yang dilaksanakan di rumah atau di mana saja. Dan ekstrakurikulernya itu di luar jam pembelajaran. Anak-anak biasa itu kegiatan pramuka, ada kegiatan olahraga, seni, itu juga diharapkan sangat membentuk kepada kekuatan karakter mental mereka gitu. Ya, betul. baik, oke, sahabat sekalian, program-program di sekolah
upaya ya. Iya. Izin Bu Uci, pertanyaan selanjutnya. Iya. Ya, apakah ada nih kebijakan khusus dari Dinas Pendidikan Oh iya. atau dari Kemendikbud, Oh iya. seperti kurikulum dan sebagainya yang berisi tentang pembelajaran yang khusus untuk membentuk karakter dan mental siswa? Betul ya. Dengan Pak Menteri yang baru ya, Kemendikdasmen sekarang ya, Pendidikan Dasar dan Menengah itu meluncurkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu ya. Itu diantaranya kemarin pada tanggal 24 Desember kalau tidak salah ya, tahun 2024 itu mulai diluncurkan, di mana dari 7 itu ini sangat berarti bagi anak-anak karena memang mungkin dihadapkan dengan mentalitas anak-anak zaman sekarang ya. Di antara 7 itu kan yang pertama itu bangun pagi, yang kedua beribadah, kemudian yang ketiga berolahraga, makanan bergizi, kemudian gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, itu juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu juga dilaksanakan gitu di sekolah di antaranya gitu, dan melalui kegiatan-kegiatan seperti itu dalam bidang kesehatan ya, kita ada Kami Sehat, kemudian gemar belajar seperti itu pasti ya, itu inti dari kegiatan sekolah itu seperti itu. Dan ada yang kebiasaan 7, di antara yang nomor 7 itu tidur cepat, mungkin karena banyak anak-anak sekarang yang senang begadang begitu ya, termasuk di sekolah kami menemukan anak yang seperti itulah gitu ya. Kalau pagi-pagi harusnya datang ke sekolah jam 7.15 misalkan, itu mereka baru setengah 8 atau lebih gitu, itu karena di antaranya begadang. Itu adalah program pemerintah ya, kebijakan pemerintah yang terbaru itu. Iya. Luar biasa ya, kebijakan khusus dari pemerintah. Iya betul. Ini berarti ada pertanyaan selanjutnya. Iya iya. Pembahasan tadi, bagaimana cara sekolah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter mental dan jiwa yang sehat pada siswa. Di kami ya, mungkin di hampir di seluruh sekolah kan sekarang itu menerapkan dari 7 kebiasaan Indonesia hebat itu ya. Ada senam anak Indonesia hebat itu kan ya. Kami juga bekerja sama dengan pihak Puskesmas Cijaku ya. Terima kasih selalu memandu lah dan memantau gitu kesehatan anak gitu ya. Itu juga merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kami seperti untuk kesehatan, di bidang kesehatannya. Ya. Itu adalah salah satu ya, Iya. untuk pembentukan karakter di sekolah ya. Iya, salah satunya itu banyak memang ya dari kegiatan-kegiatan tadi itu. Di antaranya anak-anak itu kan berlatih ya, berlatih dalam segala hal, dari kedisiplinan, religiusnya kan, karakternya itu tanggung jawab, kebersamaan, dan lain sebagainya, karakter-karakter positif. Kita upayakan di sekolah itu ada yang disebut pembiasaan budaya positif gitu ya, budaya positif sebagai upaya. Nah, bagaimana nih cara sekolah mencegah bullying? Oh boleh. Iya, dan pelecehan seksual dalam lingkungan sekolah? Kasus itu mungkin ya kita sering melihat ya di pemberitaan dan lain sebagainya, memang bukan 1-2 sekolah atau pondok misalkan seperti itu yang terjadi bullying ya, dan itu memang menjadi permasalahan utama di sekolah kami. Untuk bullying ini alhamdulillah kami sudah membentuk TPPK namanya, Tim Pencegah dan Penanganan Kekerasan gitu. Itu sudah harus ada di setiap sekolah ya, SK-nya harus dibentuk oleh kepala sekolah, dan anggotanya itu berasal dari gabungan komite, orang tua, dan juga guru gitu. Kemudian TPPK ini kami berikan pelatihan di BPMP ya, sudah dilaksanakan. Kemudian hasilnya kita sosialisasikan ke siswa, ke orang tua begitu ya. Itu dalam rangka pencegahan bullying, dan kami selalu disampaikan kepada siswa itu yang pertama melalui upacara. Itu ada tema-tema tertentu gitu ya. Jadi kalau upacara itu ada pembina memberikan tema anti bullying. Di upacara bahkan ada ikrar atau janji siswa. Kami tambahkan di nomor 6-nya itu tidak melakukan perundungan dan bullying gitu. Jadi anak itu diulang-ulang istilahnya ya, diulang-ulang betul. Kemudian kami juga punya mars sekolah gitu kan, diantaranya juga itu disinggunglah masalah anti bullying, kemudian spanduk ya, di spanduk, di poster, kemudian di kelas-kelas juga itu selalu kami terapkan dan diupayakan, itu sangat penting gitu ya. Jadi minimal kita mengingat ketika melihat gitu kan, ketika melihat tulisan atau peringatan-peringatan dari misalnya guru, ketika pengajian juga selalu disinggung gitu, ketika litum selalu disinggung gitu ya. Dan itu alhamdulillah gitu, alhamdulillah TPPK di sekolah, dan juga memang
idealnya gitu ya. Kami di sekolah itu ada agen perubahan namanya Agen dari perubahan. siswa itu. Jadi dari setiap kelas itu dipilih beberapa siswa. Mereka itu istilahnya mau berubah gitu ya, mau berubah sekolah dari hal-hal dengan cara diantaranya anti kekerasan gitu, anti kekerasan baik kekerasan fisik gitu ya, kekerasan verbal gitu, kekerasan namanya cyber sekarang ya, ada kekerasan cyber karena memang anak-anak kan rata-rata punya HP gitu ya, melalui status atau dan lain sebagainya seperti itu. Jadi selalu kita sama-sama mengingatkan lah. Alhamdulillah sangat positif dukungan dari orang tua dan komite juga. Berarti dok, untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya tadi sudah dijawab. Iya. Gitu ya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya ini Bu Haji tadi, bagaimana peran orang tua dalam mendukung upaya sekolah dalam membentuk karakter siswa? Oh iya, betulan. Jadi satunya adalah untuk anti bullying. Anti bullying ya. Ya memang kami selalu memberikan kesempatan ke orang tua itu jangan istilahnya jangan berbicara di luar, tetapi kalau ada masalah itu langsung datang ke sekolah gitu ya. Ada parenting kan dengan wali kelas atau kalau perlu dengan saya silakan seperti itu. Jadi kita komunikasi. Ketika anaknya misalkan ya melaporkan ada indikasi gitu, indikasi bullying, maka langsung saja orang tua berbicara dengan wali kelas. Nanti akan ada penanganannya seperti itu. Luar biasa ya. Biasa. Sebenarnya di sekolah juga sudah bagus ya dok? Sudah bagus, sudah ya. Anti bullyingnya sudah sangat-sangat bagus. Ya, mudah-mudahan ya itu mudah-mudahan Luar biasa. ini sebagai langkah gitu ya, antisipasi. Iya. Jadi untuk pesan selanjutnya ini ada pengaruh media sosial dalam membentuk kepribadian siswa. Ini betul ya. Media sosial mungkin sekarang bukan hal yang itu kan hal yang sangat dekat sekali dengan anak, apalagi anak SMP rata-rata itu sudah punya gadget gitu ya, sudah punya HP, jadi mereka sangat terpengaruh dengan tampilan-tampilan atau apapun yang ada, karena setiap siswa itu pasti sekarang umumnya punya TikTok kayak IG gitu ya, baca juga di di media-media yang lain, itu sangat berpengaruh untuk karakter gitu ya. Makanya kita pihak sekolah juga memang harus ada gitu kan pembinaan dalam terutama ada pembelajaran informatika kalau sekarang ya, ada informatika itu. Jadi dari situ kita disampaikan kepada anak bagaimana cara menggunakan media secara positif ya. Berarti itu salah satunya ya Bu ya, selain juga perkembangan teknologi dan akses informasi yang semakin mudah mungkin Iya, bagi betul. anak. Tapi bagaimana nih Bu cara siswa bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan positif? Tadi kan sudah Tadi ya di sekolah tadi sudah ada memang ya, dan ada para mata pelajaran informatika, kemudian kami juga di kegiatan-kegiatan yang tadi itu Litnum dari pengajian, dari upacara selalu disinggung, kemudian anak juga memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa HP itu sangat dibutuhkan ketika kita ulangan gitu kan, asesmen ya, itu asesmen anak sudah menggunakan HP gitu kan ke sekolah. Jadi sisi positifnya ada, tapi sisi antisipasinya kita tetap dipantau gitu. ya dok, selanjutnya Baik, ini banyak lanjutnya. Seru sekali. Ya, biasa. Bagaimana upaya sekolah dalam meminimalisir kenakalan siswa? Oh, kenakalan ya betul ya. Dengan menggunakan dengan menerapkan pembiasaan positif, kemudian pendekatan baik dari wali kelas, dari guru-guru pembimbing ekstra, dari saya sendiri selalu istilahnya ketika kita ada waktu senggang ya menanyakan kepada anak gitu kan, itu juga mungkin merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh kami gitu dalam rangka mencegah dari hal-hal yang sifatnya kekerasan dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Iya. Ini apakah sekolah sudah melakukan kerjasama lintas sektoral dalam mendukung program sekolah terutama tentang mencegah kenakalan remaja? Iya. Alhamdulillah kami tahun 2023 ya MOU itu dengan pihak kecamatan gitu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya informasi atau apapun kebutuhan sekolah, kami juga selalu koordinasi dengan Pak Camat ya, alhamdulillah Camat kita terbuka seperti itu. Kemudian MOU juga dengan pihak puskesmas untuk bidang-bidang kesehatannya, kemudian kami melaksanakan MOU dengan Karang Taruna karena remaja SMP itu kan sering melakukan kegiatan olahraga seni dan sebagainya, jadi kerjasama, dan juga dengan PKK dalam rangka dengan PKK itu mengolah olahan gitu, hasil olahan ya, anak-anak kan suka belajar P5 ya, P5 mereka ada market day kayak gitu, jadi mereka dibuat kelompok satu kampung gitu, dari kelas 7, 8, 9 misalkan digabung beberapa kelompok,
mereka masak di rumah gitu, kemudian dibawa hasilnya ke sekolah dan dijual gitu ya, dijual ke yang membeli itu umumnya orang tua gitu, orang tua dan kita yang warga di sekitar ya itu. Nah, selanjutnya itu ya. Luar biasa. Berarti dari semua rangkaian kegiatan sekolah nih Bu Adi. Ya. Apakah ada indikator sekolah bahwa pendidikan karakter terhadap siswa atau remaja berhasil gitu? Iya. Kalau di sekolah itu kan dari mulai SD, SMP, SMA itu ada yang namanya asesmen nasional ya, AN gitu, asesmen nasional. Di dalam AN itu banyak soal-soal, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ada hasilnya, itu rapot namanya ya, rapot mutu gitu. Di rapot mutu itu ada diantaranya iklim iklim positif kayak gitu di sekolah, kemudian ada keamanan sekolah. Nah, untuk SMP 4 Cijaku ada peningkatan memang yang signifikan di bidang itu keamanan ya, keamanan. Kemudian di mana keamanan itu diantaranya itu anak-anak itu merasa aman di sekolah gitu, aman di sekolah, tidak seolah-olah tidak ada bullying gitu ya, walaupun mungkin pada dasarnya mungkin ada yang kecil-kecil, tapi alhamdulillah untuk SMP 4 ini sekarang ini dalam hal kekerasan itu kita melihatnya dari hasil AN berupa rapot mutu sekolah tahun 2025 ya. Sebagai indikator. Ya, sebagai indikator itu ya ada peningkatan. Iya, betul. Yang dinilai. Iya, nah, dari upaya mungkin yang kita lakukan selama ini, kita lihatnya dari rapot mutu itu ya gitu, dan alhamdulillahnya juga sebatas yang kami lihat sekarang itu tidak sampai ada kejadian lah gitu, kejadian yang luar biasa misalkan yang sampai merepotkan pihak sekolah maupun orang tua gitu ya, mudah-mudahan tidak ada. Nih Dok, saking serunya sampai ini Dok, sampai berapa menit lagi? Bagaimana kalau Ada satu pertanyaan lagi kan? Iya. Jadi kita waktu sedikit lebih ya. Iya. Jadi evaluasi sangat penting dalam menilai keberhasilan Ya, betul. dalam menjalankan proses pendidikan di sekolah. Betul. Kira-kira bagaimana menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah? Betul ya. Jadi salah satu evaluasinya kan tadi itu kita hasil rapot mutu ya, kan kita dapat nih hasilnya seperti apa dari rapot mutu, berbagai bidang yang dinilai itu. Nanti kita ada yang namanya PBD, perencanaan berbasis data gitu ya, PBD perencanaan berbasis data. Jadi dari rapot mutu itu nanti kita dianalisa nih, dievaluasi oleh semua, baik guru, kepala sekolah, staf TU dan juga komite, bahkan didampingi oleh pengawas, biasanya pendamping satuan pendidikan. Dari situ kita kekurangannya di mana, istilahnya kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, kemudian kita merencanakan untuk tahun berikutnya gitu, kegiatan apa yang harus lebih ditingkatkan, mana yang misalkan yang sangat gitu ya, istilahnya yang sangat butuh gitu, kita adakan nanti disesuaikan dengan keuangan sekolah lah gitu, keuangan sekolah. Jadi kami melaksanakan PBD itu ya, perencanaan berbasis data untuk hasil evaluasi ya. Luar biasa. Saking kita ini Seru ya. Ini Dok, ada yang lupa nih. Ini kalau semangat nih. Iya. Kayaknya energinya terkuras nih. Terkuras nih. Iya. Harus butuh yang manis-manis nih. Butuh energi, butuh yang manis-manis nih. Gimana Dok kalau kita Kebetulan ada mochi. Iya, ada mochi. Mochi itu suka saya loh, ya. Karena ada manis-manisnya nyalo gitu ya. Nanti kan udah lepas nih Mbak. Oh iya ya, enak ya. Ini terima kasih ya untuk tim Borges dari Puskesmas. Oh siapa boleh? Ini mochi dari mochi Mama Dita. Oh Mama Deva. Di mana itu Mama Deva? Nanti sobat mochi bisa dikepoin di Instagram. Nanti nomor HP-nya bisa di ini ya, di bawah. Oh iya. Dikepoin Siap-siap. biar tahu nih rasanya kayak gimana. Tidak di deskripsi ya. Bukan. Ya. Warnanya juga menarik ya, ini hijau tapi tetap alami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih dong. Berarti Dokter Wahyu juga. Ayo. Kita makan mochi. Ya. Enak ini dalamnya juga ya. Apa Pak Ji? Kayaknya tapi ada kacang-kacangnya gitu ya. Banyak ya? Banyak. Cara makannya. Cara makannya. Kalau dulu kan mochi itu tekanannya Sukabumi ya. Iya. Kalau sekarang di sini juga udah banyak Ada. yang kreatif. Iya. Betul. Jangan lupa mochi Mama Diva. Mochi Mama Diva. Enak loh. Iya. Di Instagram dikepoin. Sama nomor telepon nanti. Ada ya. Ada di deskripsi ya. Kayaknya satu juga kayaknya ini luar biasa loh isinya, mantap. Oh ini katanya mochi Badak disebutnya.
Karena mungkin saking gemoynya nih, gemoy sama kacang nih kayaknya. Untuk kacangnya mantap ini nih. Gulanya pasti gula Cijako ini juga ya campurannya. Gulanya gula Cijako, bener banget. Asli Cijako. Apa nih terakhirnya Bu Hasim mau ngasih kesimpulan? Oh ya ada. Nah, kita ya. Ada yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Puskesmas Cijako ya, khususnya bidang podcastnya ya. Ini merupakan satu kebanggaan bagi saya bisa berada di sini sharing dengan Pak Dokter dan Bu Widan. Kemudian bagi kami kesehatan remaja adalah memang sangat penting karena apabila remajanya sehat, kedepannya insya Allah akan memiliki masa depan yang lebih baik dan cerah. Pendidikan karakter ini sangat penting sekali, apalagi kesehatan anak-anak remaja ini sangat diperlukan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sehingga peranan sekolah ini sangat membantu untuk membentuk siswa yang siap menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Informasi yang tadi sudah disampaikan sangat menarik dan sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, terus Sobat Poci, terakhir kita sampaikan bahwa masalah kesehatan pada remaja menjadi perhatian kita semua. Dan salah satunya adalah dari pihak sekolah, karena sebagai pengasuh, ya sekaligus sebagai pendidik utama, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung program kesehatan remaja. Terima kasih Mbak Zia Ya, sama-sama. kesempatan kali ini. Ya. Mudah-mudahan informasi tadi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Saya akhiri. Kita Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.